Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Yuni Dapur Berkah. Di video kali ini aku mau share lagi ya resep pizza jualanku. Resep pizza ini sangat ekonomis tapi rasanya sangat enak dan rotinya juga empuk. Apa saja bahan-bahannya dan cara membuatnya bagaimana? Disimak videonya sampai selesai, jangan skip-skip. Langsung aja ke bahan-bahannya. Di sini aku masukin tepung terigu sebanyak 600 gram. Kemudian lanjut di sini aku masukin gula pasir sebanyak 1 sendok makan, ragi instan sebanyak 6 gram, dan lanjut di sini aku masukin garam sebanyak setengah sendok teh dan margarin sebanyak 2 sendok makan. Untuk margarin bisa diganti dengan menggunakan minyak goreng ya. Jadi kalau kalian pengen ekonomis bisa diganti margarinnya dengan minyak goreng. Kemudian lanjut di sini aku masukin untuk airnya sebanyak kurang lebih 300 ml. Untuk air yang aku gunakan di sini aku gunakan air es ya. Karena di sini aku mengulennya menggunakan mixer, jadi untuk airnya yang aku gunakan air es ya. Karena agar raginya itu tidak cepat mengembang. Jadi kita gunakan air es untuk cairannya. Dan di sini untuk menaruh cairannya kita bertahap ya, jangan sekaligus agar tidak terjadi adonan yang kelembekan. Dan di sini untuk memixernya ini aku gunakan mixer rakitan yang dibuatin oleh suami aku. Dan untuk kalian yang ingin tahu spill mixernya, nanti aku tempel link videonya di box deskripsi ya. Dan lanjut ini adonannya setelah tadi aku kasih tambahan air lagi dan ini aku ulen sampai adonannya benar-benar kalis ya. Dan di sini agar roti pizzanya itu empuk, jadi aku kasih tambahan setengah sendok teh SP ya. Karena di sini pelanggan aku lebih suka dengan pizza yang bertekstur rotinya itu yang empuk, jadi aku gunakan SP sebagai pengempuknya. Dan lanjut di sini aku mixer ya sampai kalis seperti ini. Dan ini sudah kelihatan kalis adonannya, jadi aku sudahi untuk memixernya. Nah, lanjut aja di sini untuk adonannya sudah aku angkat, sudah aku rapihkan, dan di sini lanjut aku mau timbang dan aku mau bagi-bagi. Jadi untuk pizza yang aku jual ini aku cuma ada dua ukuran aja ya. Yang pertama ukuran jumbo, ukuran loyang 26 cm, dan yang satu lagi ukuran loyang 20 cm. Nah, ini setelah adonannya aku timbang, ini aku padatkan seperti ini ya, aku rounding. Kemudian ini aku taruh ke loyang yang aku olesi minyak sayur sebelumnya agar nanti dia tidak lengket ya saat adonannya mengembang. Dan di sini aku dapat 3 loyang pizza ukuran 26 cm dan ada sisa adonan sedikit mau aku pakai untuk membungkus keju mozzarella-nya. Dan di sini adonannya aku tutup ya menggunakan serbet dan akan aku diamkan kurang lebih selama 30 menit sampai adonan mengembang 2 kali lipat. Nah, di sini sambil nunggu adonannya mengembang, aku mau siapin untuk keju mozzarella yang akan aku pakai di bagian pinggirnya ya. Jadi sebelumnya keju mozzarella-nya ini aku potong menjadi 3 bagian dan masing-masing satu potong ini aku potong lagi ya menjadi 3 bagian. Oh ya, untuk merek keju mozzarella-nya di sini yang aku pakai, aku gunakan merek Forvetto ya untuk keju mozzarella-nya, dan terkadang juga aku menggunakan merek yang lain. Jadi tergantung ada stok di tokonya aja ya. Jadi enggak mesti aku pakai satu merek aja untuk keju mozzarella-nya. Nah, di sini setelah aku potong menjadi 3 bagian dan satu bagian ini aku potong menjadi 6 potong kecil-kecil ya seperti ini. Jadi di sini untuk pizza yang menggunakan keju mozzarella bagian pinggirnya aku membutuhkan 16 potong ya. Dan karena aku bikinnya 2 loyang jadi aku membutuhkan 32 potong keju mozzarella seukuran ini ya. Untuk ukurannya itu dikira-kira aja ya, tergantung selera kita.
Dan, ini setelah selesai dipotong-potong seperti ini, aku pindahkan ke dalam wadah dan untuk yang satu potong itu tidak aku potong-potong kecil-kecil karena ini untuk taburan bagian tengahnya ya. Nah, ini sambil nunggu adonan pizzanya mengembang, jadi di sini aku gunakan sisa adonannya untuk membungkus adonan mozzarella yang tadi aku potong-potong kecil ya. Caranya seperti ini, adonannya aku pipihkan dulu menggunakan rolling pin dan untuk ukuran ketipisannya ini sangat tipis ya karena agar lebih hemat juga dan nanti pizzanya itu tidak terlalu besar untuk bagian pinggirnya. Nah, ini setelah adonannya aku tipisin, ini mau aku bagi ya, dan sini aku ukur dulu menggunakan keju yang tadi aku potong, keju mozzarella seperti ini ya, aku ukur ya. Kemudian lanjut, ini satu persatu keju mozzarellanya aku taruh di adonan seperti ini, kemudian aku gulung dan aku potong, lalu ini bagian, sambungannya aku rapatkan seperti ini ya, agar nanti saat dioper, keju mozzarellanya itu tidak bocor. Jadi kenapa aku bungkus dulu keju mozzarellanya menggunakan adonan, karena agar nanti saat diopen, itu keju mozzarellanya tidak bocor ya. Karena dulu aku pernah untuk keju mozzarellanya itu tidak aku bungkus lagi seperti ini, dan saat diopen itu keju mozzarellanya bocor ya keluar, jadi sayang banget. Jadi untuk itu ini aku, punya ide untuk keju mozzarellanya satu persatu aku bungkus menggunakan adonan seperti ini. Nah, ini ya caranya seperti ini kita lakukan terus sampai keju mozzarellanya selesai. Dan setelah keju mozzarellanya selesai aku bungkus menggunakan adonan, di sini adonannya yang tadi sudah mengembang dan aku pipihkan, ini bagian pinggirnya mau aku bagi menjadi 16 bagian. Oh ya, aku mohon maaf ya saat aku memipihkan adonannya itu aku lupa merekod ya. Jadi ini sudah selesai aja aku pipihkan adonannya dan sudah aku taruh di loyang ya. Dan ini langsung aja bagian pinggirnya aku bagi menjadi 16 bagian seperti ini ya. Aku kerat-kerat menggunakan scraper. Kemudian lanjut ini keju mozzarella yang sudah aku bungkus menggunakan adonan. Mau aku taruh satu persatu ke pinggir pizzanya ya atau ke pinggir adonan pizzanya dengan cara seperti ini. Kita ambil satu keju mozzarella yang sudah tadi kita bungkus menggunakan adonan, kemudian kita lilitkan seperti ini ya ke adonan pinggir pizza yang sudah dikerat-kerat. Jadi contohnya seperti yang aku contohkan di video seperti ini dan ini kita lakukan sampai semuanya selesai dan ini hasilnya seperti ini ya. Dan setelah selesai semua keju mozzarellanya ditaruh di bagian pinggir, langsung aja di sini aku tusuk-tusuk bagian tengahnya menggunakan garpu agar nanti saat di-oven dia tidak menggelembung. Nah, ini setelah semua aku gulung keju mozzarellanya di bagian pinggir, ini mau aku langsung topping aja menggunakan saus tomat yang aku racik sendiri. Nanti untuk link video pembuatan saus tomatnya aku tempel linknya di box deskripsi ya. Jadi kalian nanti bisa lihat bagaimana cara aku membuat saus tomat untuk jualan pizza aku sehari-hari. Nah, setelah aku kasih topping saus tomat, lanjut aja di sini aku kasih potongan sosis yang sudah aku tumis sebentar menggunakan margarin. Dan di sini untuk merek sosisnya yang aku gunakan, aku pakai sosis merek Chop-Chop ya, karena harganya ekonomis dan rasanya juga enak. Dan lanjut aja di sini aku kasih tambahan taburan rebusan jagung pipil dan proteina. Jadi proteina itu bentuknya seperti daging cincang ya yang terbuat dari tepung kacang kedelai. Dan lanjut di sini setelah aku topping menggunakan saus, sosis dan yang lainnya, lanjut aja di sini aku kasih parutan keju cheddar dan untuk keju cheddar di sini yang aku pakai mereknya merek Locis dan aku belinya yang potongan ya yang harganya 15 ribuan. Dan lanjut di sini juga aku kasih tambahan keju mozzarella di tengahnya dan untuk pemakaian keju mozzarellanya ini kurang lebih beratnya 30 gram ya.
Kalau untuk keju cheddarnya tidak aku timbang, tapi dikira-kira aja ya. Dan lanjut setelah dikasih taburan keju, di sini aku kasih lagi untuk tambahan sosisnya agar lebih cantik ya tampilan pizzanya nanti setelah matang. Oh ya, untuk sosisnya jadi setelah aku potong-potong itu aku tumis dulu ya menggunakan sedikit margarin. Tapi kalau kalian mau langsung pakai juga itu bisa ya. Dan lanjut ini yang terakhir aku kasih saus mayones dan sedikit taburan oregano agar nanti rasa pizzanya itu enak ya, ada ciri khas rasa pizzanya seperti pizza yang kita beli di mall-mall. Nah, ini singkat aja setelah pizzanya di-topping, ini aku oven ya menggunakan oven gas selama kurang lebih 20 menit menggunakan api atas bawah. Dan ini sudah selesai ya, sudah matang pizzanya, langsung aja mau aku angkat. Nah, ini setelah matang pizzanya aku pindahkan ya ke atas talenan yang aku alasi sebelumnya menggunakan kertas nasi KFC. Kemudian ini selagi panas pinggir pizzanya aku olesi margarin agar nanti rotinya itu tidak kering dan agar tampilannya lebih cantik dan lebih kinclong. Dan setelah diolesi margarin langsung aja di sini mau aku potong dulu menjadi 2 bagian, kemudian aku potong lagi menjadi 4 bagian di bagian pinggirnya. Jadi untuk satu potongnya ini kebagian 2 pinggir keju mozzarella ya. Dan di sini satu loyang ini aku potong menjadi 8 selai. Setelah pizzanya dipotong langsung aja di sini aku pindahkan ke dalam dus. Dan untuk dusnya di sini yang aku pakai ukurannya 26 kali 5 cm ya. Dan di sini untuk dusnya aku beli di toko online. Nah, ini untuk pelengkapnya aku kasih saus saset yang sambal sebanyak 4 buah. Nah, jadi seperti ini ya tampilannya. Ini pizzanya sangat gemoy dan cantik. Dan di sini untuk harga jualnya aku jual di harga 60.000 ya. Jadi kalau kalian mau jual nanti sesuaikan aja dengan bahan-bahan di daerah kalian. Jadi untuk harganya itu tidak mesti sama dengan harga yang aku jual. Nah, sampai di sini aja videonya. Terima kasih banyak yang menonton sampai selesai tanpa di-skip. Semoga video yang aku share kali ini bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.